Oke guys, kali ini sebenarnya ngelanjutin dari video-video yang sebelumnya. Ini kita akan membahas tentang gimana sih kita membuat sebuah penawaran harga ke klien yang notabene ya kalian biasa menerapkan penawaran harga ini ke semua klien kalian. Ya, ini kita coba ambil dari proses pengambilan gambar di sebuah perusahaan yang besar ya. Jadi yang kalian harus pertimbangkan adalah yang pertama, waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan itu kita nanti bakalan tik itu berapa hari. Oke, kita sambil terbang-terbang ya guys. Karena apa? Semakin padat jadwal kita untuk take dan semakin selesai di waktu yang singkat, itu semakin hemat juga pengeluaran kita untuk menganggarkan untuk kamera, operator, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Itu lebih hemat lagi. Karena ya kita kan bukan robot dan jadi kita butuh makan, kita butuh penginapan, kita butuh istirahat dan lain sebagainya. Otomatis jumlah hari yang kita sediakan juga mempengaruhi pengeluaran kalian selama mengerjakan project itu. Terus kemudian setelah kita perhitungkan berapa lama kita take di dalam lokasi itu, kita yang wajib kita pikirkan adalah berapa jumlah tim yang kita butuhkan selama take. Nah, kebetulan contohnya yang kemarin ya, kita butuh take dalam waktu sehari, gimana pun ya apa caranya sehari, otomatis butuh tim yang banyak. Tim yang banyak itu berarti tim yang lebih dari satu. Nah, lebih dari satu grup lah. Jadi kita buat 2 grup. Nah, kita buat 2 grup, otomatis kita butuh operator atau kameramen 4. Satu grup 2, satu grup 2. Otomatis hal ini satu harinya juga kita perhitungkan. Berarti kita mengeluarkan sejumlah biaya untuk seharinya mereka bekerja itu. Nah, apabila mereka terjadi kemoloran akhirnya menjadi 2 hari, otomatis kita yang rugi gitu loh. Nah, setelah itu kita nggak berhenti menghitung dari pengeluaran selama produksi. Selama pasca produksi pun, setelah produksi itu juga kita harus memperhatikan. Karena apa? Karena konsepnya seperti apa, terus butuh waktu atau butuh ngedit yang seperti apa, entah itu ngedit biasa atau menambahkan efek dan lain sebagainya, itu patut kita perhitungkan. Misal ternyata post produksi atau editingnya butuh 14 hari kerja, otomatis 14 hari kerja kan kita kalkulasi lagi gitu kan. Nah itu oke. Setelah post produksi itu kita udah kalkulasi nanti habisnya berapa. Nah ini yang penting lagi, bahwa sebenarnya pas ketika kita produksi tadi, kita kan pakai kamera nih. Nah kamera kan istilahnya ada resikonya. Jadi ketika kita masuk ke dalam plan-plan yang itu panas banget, itu kan beresiko kameranya rusak atau gimana. Nah itu kan juga patut kita perhitungkan gitu loh. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, sudut pandang kami sebagai dokumentasi, yaitu tadi kita banyak aspek yang kita perhitungkan sehingga kita mengeluarkan penawaran harga yang seperti itu. Jadi teman-teman yang nanti akan meng-hire kami sebagai tim dokumentasi juga paling nggak tahulah apa yang kita pikirkan dalam menulis harga yang tertera di situ. Salah satunya adalah resiko kerja, resiko alat, resiko apa, itu semua kita pastikan sudah termasuk di situ. Makanya kenapa kok membuat video ini sebenarnya kalau mahal sih nggak mahal, karena apa? Resikonya juga besar gitu loh. Sementara kalau misal kita patok harga yang murah, terus habis itu kita ya naudzubillah terjadi apa-apa terhadap kita atau alat kita, kan ya kita sendiri yang rugi. Misalnya udah kerja berjuang maksimal tapi kita nggak dapat apa-apa gara-gara ada sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan. Saya sempat shock kemarin, ada yang tanya budget dan mereka ternyata budgetnya cuman katakanlah di bawah 2 juta lah. 2 juta sendiri itu sama kayak kita transportasi kita dari Jember ke lokasi luar kota, kemudian pesen kamarnya sendiri aja 1,5 juta coba. Terus pesen makanan dan lain sebagainya, itu lebih dari itu. Nah, terus kita nggak dapat apa? Gak balik kok duit tadi. Terus kita kehidupan sehari-hari kita di rumah ngapain terus? Untuk sekedar informasi atau wawasan lagi ya, bahwa videografi itu nggak
murah ya. Jadi banyak aspek yang kita perhitungkan. Ada kok ketika saya ngobrol sama Mas Chandra di sini, di embosnya di sini. Iya. Nah itu nanti kalian bisa cek kenapa kok itu nggak murah. Kalau harganya sendiri aku nggak enak ngomong di sini. Maksudnya nominalnya yang pas untuk nggak bisa aku merumuskan nominal berapa. Tapi yang jelas kalau bikin press list yaitu ya pertama sewa kamera itu berapa harganya. Terus kemudian bayar kameramennya berapa. Kemudian akomodasi transportasinya berapa. Kemudian editingnya berapa dan proses kreatif di dalamnya, resikonya seperti apa. Nah, ketika kalian udah kalkulasi semua nih, jangan sampai ada yang tertinggal kalkulasinya guys. Terus nanti ada tambahan, misal profit kita mau profitnya berapa. Nah itu akhirnya setelah ditotal keseluruhan ya muncullah harga itu. Kita sebagai videographer atau pekerja kreatif, kita harus smart juga dalam membuat penawaran. Jangan kita pengen ngerjain project terus habis itu kita ngasih harga murah, salah. Karena apa? Ya kita nggak dapat apa-apa, percuma gitu loh. Nah, kalau memang di bawah harga standar kalian ya lebih baik nggak usah diterima. Karena apa? Karena kalau mindsetnya gini, mindset kalian itu, aduh aku kerja setengah hati nih karena uangnya nggak banyak atau karena uangnya sedikit, aku akhirnya kerja nggak maksimal. Itu nanti kejadiannya adalah hasil kalian juga nggak maksimal. Ketika hasil kalian nggak maksimal, klien ngerasa bahwa kita itu kalau ngerjain sesuatu nggak maksimal, akhirnya nggak bakal dipakai lagi sama si klien. Ya lebih baik kita di awal bilang, Pak harga saya minimal segini. Nah, otomatis mereka kalau nggak mau ya udah, karena memang masalah harga. Kalau udah masalah kualitas, entah kalian nanti jualnya harga mahal nggak bakal di ini, karena udah di depan mereka udah punya pengalaman yang buruk terhadap kita gitu. Nah, kalau misal dengan harga yang sudah ngepres atau udah standar kalian, terus habis itu kalian punya hasil yang bagus, yang maksimal, aku yakin ketika kalian nantinya menawarkan harga yang lebih untuk next project, hasil kalian yang sebelumnya jadi bahan pertimbangan perusahaan tersebut untuk tetap milih kalian gitu. Aku yakin, karena kualitas itu nggak pernah bohong, seperti kecap Bango, benar-benar kecap. Dan semoga video ini mengedukasi kita sebagai videographer dan mengedukasi klien sebagai user kita. Dan akhirnya terciptalah budaya saling menghargai antara klien A dan user dan klien, sehingga yang tercipta adalah hasil yang maksimal. Hidup ekonomi kreatif. Itu tadi penjelasan tentang gimana sih bikin penawaran harga yang sesuai. Mungkin kalian bisa tambahin pengalaman kalian selama membuat penawaran harga, entah curhat-curhatan kalian bisa dijelasin di sini, dan barangkali nanti ada yang ikut serta untuk sharing baiknya seperti apa, sehingga nanti harapan saya pribadi konten ini jadi wadah untuk kita ngobrolin masalah pembuatan harga jasa foto dan videografi, sehingga harapan untuk jauh ke depan harga kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan, harga kita menjadi bisa dipertanggungjawabkan dan bisa menjadi tabungan lah buat kita untuk mengekspansi bisnis yang lebih besar lagi. Oke, pilih saya untuk Jember nomor 1. Nomor 3 beda nih. Wes wayahe. Apa wayahe? Benahi kota di luar Jember. Ya ampun. Kita itu harus mindsetnya itu berbeda. Karena konsepnya sederhana sebenarnya. Ketika kita sodako, itu bakal balik itu berkali-kali lipat. Makanya mindsetnya ya kita benahi kota-kota yang lain dulu sebagai wujud sodako kita. Siapa tahu nanti kota-kota yang lain membantu kita. Jadi nggak ada yang namanya harapan baru. Semua harapan itu harapan satu. Harapan negara Indonesia. Karena di sini adalah zona apa? Cak salam. Apa? Zona. Karena di sini ada zona wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue